几千灵石的法宝，卖身不卖艺，从了你可。你吃彩，哪里有折寿的？15000年前，娇妹那份儿，就劳南宫姐姐转赠。真的？那也用不着给我这么多啊。差生文具多，攻击力很高吗？越做种法术或物体，浆子都晃出来了。你凝形本体知道。力的妖兽凝形。今儿买点什么呀？妖兽虎啸雷魁。几千灵石的法宝，说送就送。那你还要送东西？少公主说，其心，我几万。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul King of Lost Cultivator episode ke-9. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.瞅着没啥毛病，咋办？召集妖兽，让他们。 Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo tentunya ditemani bersama si Nona Nangong Yuking serta si jin tetua artefak. Dan menurut Wei Suo kelihatan bahwasannya sang tua muda Li Honglin yang merupakan orang baik kepadanya. Dan tentunya murah hati ya geng di hadapan Wei Suo. Dan dia telah memberikan ribuan batu roh spiritual kepada si Wei Suo. Dan pena artefak pusaka langsung diberikan kepada tangan Wei Suo. Jadi sang pemeran utama kita pun langsung nurut kepada sang tuan muda Li Honglin. Dikarenakan dia telah memberikan sesuatu yang begitu misterius kepadanya. Dan menurut Wei Suo juga, mengapa si Nona Nangong Yuking ya geng, dia tidak memberikan sesuatu hal saja kepada diri Wei Suo agar dia bisa menuruti apa yang si Nona Nangong Yuking inginkan. Kelihatan pula lagi si Nona Nangong Yuking mengajak Wei Suo untuk bergabung bersama klan Tiese. Lalu menurut si kakek tua artefak, sepertinya si Nona Nangong Yuking sudah mengetahui Wei Suo bisa melukis dan menggambar jimat artefak. 那我把这些送你了。也不是，我卖身不卖艺。真有点怪。哪里？别这样坑人家不义之财。 Namun kelihatan dikarenakan Wei Suo terus dikompori oleh si kakek tua artefak, jadi dia ingin berniat menjual tubuhnya saja dan karyanya serta juga bisa bergabung bersama klan Tiese. Sehingga kelihatan menurut si pelayan pelelangan bahwasannya sang master juga meminta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Wei Suo melalui jalur dirinya. Dan si Nona Nangong Yuking menanyakan pesan apa yang ingin pelayan penjaga toko katakan. Dan menurut si pelayan toko bahwasannya master muda istana mengatakan si Nona Nangong Yuking agak aneh hari-hari ini mah. Dan si Nona Nangong Yuking bertanya-tanya di mana keanehannya. Lalu menurut si tuan muda pelayan bahwasannya dia sangat lucu dan aneh, pokoknya aneh pisan. Dan kelihatan si kakek tua artefak melihat hal tersebut bahwasannya dia juga mulai bosan dengan kata-kata dari si pelayan. 那你同意加入铁子？南宫姐姐什，么话？少公主，欺人不欺万年前。 Lalu si kakek tua artefak langsung ngobrol-ngobrol bersama sang MC kita Wei Suo. Kelihatan Wei Suo pun tetaplah acuh sambil melihat kantong batu spiritual dan juga pena spiritual. Hingga singkatnya cerita mereka semua pun bubar dari tempat tersebut.
Kelihatan pula di luar ruangan sang pemeran utama kita Wei Suo masih bersama si nona cantik Nangong Yuking. Dan Wei Suo mengatakan bahwasannya Han Yu sebenarnya mendapatkan 1.500 batu roh spiritual hasil pelelangan. Dan si nona Nangong Yuking, dia pun terus menanyakan bahwasannya apakah pas di ruangan kelihatan Wei Suo meminta penjaga toko Tian untuk menyerahkan slip giok untuk kepala Li Honglin. 拿空白玉捡来，妹那份儿就劳难。等我有了灵石，会还。方桥的公报牌等我。花了大老头儿，先生。 Namun menurut Wei Suo, hal tersebut bukanlah apa-apa. Dan itu merupakan kata ucapan terima kasih atas kemurahan hati sang tetua Li Honglin, ucap Wei Suo. Lalu dikarenakan melihat Wei Suo masih mempunyai hati yang baik, jadi kelihatan si nona Nangong Yuking, ia pun langsung memberikan satu slip giok untuk komunikasi. Dan dia pun langsung mengucapkan sampai jumpa lagi di lain pertemuan. Dan jimat giok itu bisa digunakan Wei Suo ketika mempunyai bantuan. Dan sebaliknya, ketika klan Tiese ada keributan maka dia akan meminta bantuan kepada Wei Suo juga. Lalu menurut si nona Nangong Yuking, ia pun sambil berjalan untuk pergi menjelaskan bahwasannya jikalau jimat itu bersinar maka Wei Suo harus pergi ke papan pengumuman di Jupang Xiao dan tunggu kedatangan si nona Nangong Yuking. 8年前，拿空白玉，你还挺有心。传讯就传，伏笔果然得心应手。您是看我装备升级。 Hingga pada akhirnya Wei Suo pun ditinggal pergi oleh si nona Nangong Yuking. Dan Wei Suo pun dihina langsung oleh si kakek tua artefak bahwasanya dia adalah pria yang bodoh. Scene kembali meloncat di mana pada kesempatan hari ini di gubuk Wei Suo kelihatan Wei Suo sudah kembali bersama si kakek artefak. Kelihatan Wei Suo ia sudah kembali ya geng, ingin menuliskan jimat bola api. Dan besok harinya dia menanyakan kepada si kakek tua artefak bahwasannya apakah ada kemajuan terhadap peningkatan peralatan dirinya. Dan Wei Suo pun langsung menanyakan apakah si kakek tua artefak akan mengajari kembali hal yang baru. Dan kelihatan si kakek tua artefak melihatkan jimat cahaya fantasi ke depan Wei Suo. 您是看我装备升级，要别做梦和生意。 Dan Wei Suo langsung menanyakan bahwasannya apakah jimat tersebut mempunyai serangannya yang begitu kuat. Lalu menurut si kakek tua artefak, jimat tersebut tidak mempunyai kekuatan serangan kemampuan. Dan kemampuannya itu hanyalah menghasilkan ilusi suara yang begitu unik dari jimat tersebut. Lalu Wei Suo pun kelihatan begitu ceria dikarenakan dia harus belajar giat guna untuk melahirkan bakat yang begitu berguna. Dan guna untuk menjadikan kultivator bebas serta mendapatkan wanita cantik idamannya. Lalu kelihatan pas pagi harinya Wei Suo kelihatan membangunkan si kakek tua artefak yang lagi tidur. Dikarenakan Wei Suo dia ingin memperlihatkan jimat hasil karyanya sendiri. Dan menurutnya mengapa jimat tersebut tidak bisa diubah menjadi sang cewek cantik Suling Er. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini di luar ruangan gubuk milik Wei Suo kelihatan Wei Suo ia kelihatan bersama bayang-bayang dari dirinya sendiri. Dan bayang-bayangnya itu begitu ganteng ucap Wei Suo. 原来我这么帅， 他们等着你拿着幻光符，你又想做啥妖？我拿点用得上就行。这股妖臭横行， Dan bahwasannya ia pun tidak menyangka ya geng tentang dirinya karena dirinya begitu tampan sekali. Hingga ia sedikit sombong bahwasannya si nona Nangong Yuking pun sudah terobsesi dengan ketampanan dirinya. Scene kembali meloncat, kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia berjalan-jalan terus menuju toko pelelangan dan ia ingin membeli harta karun. Kelihatan si penjaga toko menanyakan kepada Wei Suo bahwasannya dia akan membeli barang apa lagi untuk hari ini. Lalu menurut Wei Suo pada kesempatan hari ini dia ingin pergi ke lembah Myriad Serpent. Ya, dan Wei Suo pun meminta kepada si penjaga toko untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. 分还是6人份？不关心我。蛇骨，鸟都让蛇吃。
Dan kelihatan sang penjaga toko memberikan clue dengan paket hadiah berbulu tingkat menengah. Kelihatan sang jaga toko memberikan nasihat kepada Wei Suo bahwasannya dikarenakan monster di lembah Myriad Serpent begitu banyak, jadi para kultivator di divisi tingkat 4 dan divisi tingkat 5 harus membentuk sebuah tim untuk masuk ke dalam sebuah lembah tersebut. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini menurut Wei Suo jangan pernah meragukan terhadap diri Wei Suo. Dan pada akhirnya Wei Suo pun meminta kepada si penjaga toko untuk memberikan jimat pelarian angin yang begitu kuat. Lalu akhirnya scene pun kembali berpindah lagi. Kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sudah bergegas menuju lembah Myriad Serpent. 想要提升快。 Dan tentunya ia ditemani bersama si kakek tua artefak. Dan kelihatan di belakang mereka semua kelihatan ada monster yang menyeramkan dan datang terus mengontet-ngontet serta menghampiri kepada Wei Suo dan si kakek tua artefak. Dan kelihatan monster itu monster ular naga sakti merah yang menyeramkan. Dan Wei Suo pun terus lari dengan sekuat tenaga dibersamai bersama si kakek tua artefak. Namun kelihatan pula Wei Suo langsung mengeluarkan kekuatan serangannya dan berhasil menghantamkan monster-monster ular tersebut hingga terjungkal-jungkal. Kelihatan lagi-lagi sang pemeran utama kita dikejutkan dikarenakan tidak tahu bahwasannya di tempat tersebut ada monster yang lainnya dan menghampiri kepada Wei Suo dan juga si kakek tua artefak. 小子，你没死。刺激。 Wei Suo pun sentak tidak mengetahui ya geng asal-usul dari mana monster tersebut. Dan monster tersebut merupakan monster tingkat 4 ya geng, yaitu monster Thunder Serpent, yaitu monster ular naga hijau yang begitu menakutkan. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mungkin hanya ini saja ya geng. See you next di video pembahasan.